Hadis Nabi lagi mengantarkan sedekah, memberikan langsung dengan dititipkan itu beda. Beda. Jadi begini, kita kasih uang kepada orang miskin, itu kalau dititipkan itu kan kadang kita malas mengantarkan sendiri. Tapi hadis Nabi mengatakan mengantarkan langsung, diberikan langsung, menyelamatkan dari kematian buruk, tidak mengalami kecelakaan. Hadis sahih. Jadi beda. Sedekah sama-sama memberi kepada orang miskin, dititipkan itu bagus, tapi kurang bagus karena dititipkan tuh kadang malas mengantarkan sendiri kepada fakir miskin. Yang paling bagus memberikan langsung. Kata Rasulullah, munawalatul miskin, memberikan langsung dari tangan ke tangan, motorik. Berikan tidak malas, motorik. Kita datang ke orang miskin, kita ketemu orang miskinnya, kita ketemu orang fakir miskin, kita berikan langsung, taki kita tesu, menjaga dari kematian buruk, tidak mengalami kecelakaan, tidak kena santet, tidak kena tenung dan sebagainya. Karena bersedekahnya tidak dititipkan, tapi diberikan langsung, sarafnya aktif, motoriknya aktif, dan berjalan aktif. Ada lagi, setiap persendihan itu punya waktu bersedekah. Persendihan kita ini bisa bersedekah, menulis ilmu, sedekah. Kita menulis ilmu, allama bil qalam, Allah memberi ilmu dengan pena, berarti kita menulis dengan ilmu, sarafnya aktif, motoriknya aktif. Luar biasa. Itu menulis ilmu termasuk mengaktifkan saraf dan motorik dalam ibadah, tidak pemalas. Bahkan dalam ilmu akuntansi Islam, ilmu akuntansi, ilmu administrasi Islam, itu dalam Al-Quran ayat terpanjang di Al-Quran itu ayat administrasi, bukan ayat akidah. Ayat di Al-Quran 30 juz itu ada ayat terpanjang. Di juz 3 surat Baqarah, halaman terakhir kurang satu halaman, halaman terakhir kurang satu halaman, itu ayat tentang administrasi hutang piutang dan pencatatan hutang. Di situ Al-Quran mengatakan, wala ya'ba katibun ayyaktuba, jangan menolak untuk menulis catatan hutang, jangan bosan menulis catatan hutang, kecil atau besar, saghiran au kabiran, kecil atau besar, catat semua. Berarti ilmu administrasi Al-Quran mengatakan aktif sarafnya, aktif motoriknya dalam ilmu administrasi, catat semua. Nah, ini berarti Al-Quran itu aktif sekali. Nomor satu. Yang kedua ialah orang yang fisiknya itu dia menggerakkan fisik, tidak menggantungkan orang lain. Penting sekali. Menggerakkan fisik, tidak menggantungkan orang lain. Itu juga ajaran Quran. Misalnya, nuwun sewu, Nabi kita itu ayat-ayat pertama itu kan mencuci baju.
Ayat-ayat pertama itu setelah Iqra, kemudian ayya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka watahhir. Cuci baju. Nabi kita itu diperintah Allah mencuci baju sendiri, aktif. Wa siyabaka watahhir, mencuci baju sendiri. Jadi tidak mudah perintah. Nabi kita punya banyak pembantu. Anas bin Malik pembantu, punya lagi pembantu Yahudi. Rasulullah punya pembantu Yahudi non muslim, akhirnya masuk Islam. Artinya Rasulullah itu juga punya pembantu, tapi beliau aktif. Cuci baju sendiri, sepatunya rusak diperbaiki, rumahnya banyak sawang dibersihkan, sampai Rasulullah itu melayani, membuatkan minuman, membuatkan makanan, dan sampai Al-Quran itu berbicara tentang menu-menu dalam Al-Quran. Ada minuman susu dalam Al-Quran, labanin lam yataghayyar ta'amuh, susu. Madu juga ada, asalim musaffa, madu. Jahe juga ada, zanjabila dalam Al-Quran. Minuman jahe juga ada. STMJ, Pak. STMJ, susu, telur nggak disebut. Madu disebut, asalim musaffa, minuman madu. Kemudian laban, susu. Kemudian zanjabila, minuman jahe dalam Al-Quran disebutkan. Maka alhamdulillah ada yang jual wedang jahe, ada yang jual wedang susu. Cuma di meja saya ini kopi nggak disebut. Di meja saya ini kopi. Nah, jadi kita menggerakkan fisik kita, jangan membiasakan bergantung dengan orang lain supaya semangat. Coba saya tanya, ketika cukup dengan kurang, itu sedekah berat mana? Berat kurang. Tetapi kalau kita datang ke pasar, ada pengemis bawa uang 1 juta merah semua, uangnya merah, dengan bawa uang 30.000 rupiah receh, itu memberi pengemis berat mana? Ketika bawa uang 10 juta merah semua, 10 juta montol-montol Indonesia, kepethuk pengemis, karo pas gowo duit 3.000 rupiah, itu sodakonya mudah mana? Duh, mudah sing gowo duit 3.000 lho, Pak. Uang yang bawa uang 3.000 itu mudah sodakoh, langsung ditok-tok 3.000. Tapi yang bawa 10 juta wong abang kabeh gak iso sodakoh, gak bisa sodakoh. Karena apa? Ya karena ini terhalang oleh apa yang disebut dalam prolog pertama tadi, yaitu cinta duniawi. Kalau mau Syafi'i enggak, tetap diberikan, 100.000 atau 200.000 diberikan. Senajan gue duit 1 juta kepethuk pengemis, tetap kei, Pak. Nek kula nate kepethuk pengemis betul-betul receh, tak kandhani. Kula betul-betul receh, Pak. Kula susui, Pak. Ya disusui. Ya alhamdulillah kok disusui barang. Iku pas kepethuk pengemis yang cerdas, Pak. Nek ora cerdas iki disusui, Pak.
Artinya kita ini aktif ya, tubuh kita aktif, dia sehat. Sampai saya ada dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas, subuh ketika bernafas, itu sehat. Subuh-subuh baca Quran di luar rumah, menghirup udara. Bagus sekali Pak, bagus itu. Inna Quran al-fajri kana masyhuda, membaca Quran di waktu subuh dihadiri malaikat. Wasubhi idza tanafas, subuh waktu bernafas. Jadi waktu kita bernafas, udara subuh, baca Quran, sehat Pak, aktif, sehat. Maka Nabi kita mengatakan tidur sehabis subuh itu menyulitkan rezeki, menghalangi rezeki. Naumus subhah as-subhah tamna'u rizqah. Tidur setelah subuh itu menyulitkan rezeki. Jangan sampai tidur habis subuh. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu menjadikan manusia pemalas. Pemalas, jangan. Habis subuh aktif. Jangan tidur lagi, jangan. Karena kalau tidur lagi, kata Rasulullah, menyebabkan rezekinya sulit. As-subhah tamna'u rizqah. Sudah berapa itu? 2 ya? 3. Yaitu memanfaatkan 2 potensi nikmat sehat dan sempat. Nah, ini. Memanfaatkan 2 potensi nikmat yang besar apa? Potensi nikmat sehat, 2 nikmat apa? Sempat. Nah, itu yang ketiga. Menjadi orang aktif adalah hidup aktif, manfaatkan nikmat sehat dan sempat. Sehat dan sempat. Masya Allah. Saya baca dalam kitab yang tradisional di pesantren dibaca, khasiahnya Fathul Mu'in. Ada kitab Fathul Mu'in ya. Itu kan ada catatan komentator ya. Namanya Khasyiah Fathul Mu'in, namanya I'anatut Thalibin. Itu karya Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato itu punya murid Mahfud At-Turmusi. Mahfud At-Turmusi punya murid kakek saya, Mbah Khalil. Nah, saya baca di situ mengkritik kita. Orang itu kadang-kadang bisa ziarah kubur orang lain, tidak bisa ziarah kuburnya orang tuanya sendiri. Coba ingat-ingat. Semangat ziarah kubur orang lain tidak semangat ziarah kuburnya orang tua sendiri. Familinya sendiri, pamannya sendiri, coba tetangganya sendiri nggak pernah diziarahi. Saya tanya pada kalian, ziarah ke Wali Songo dengan tetangga semangat mana? Semangat Wali Songo. Soalnya ngelencer. Kan ustadznya gratis. Gratis saya disangoni. Tapi sebetulnya ziarah ke makam orang tuanya sendiri itu wajib. Orang tuanya sendiri tidak pernah disiarahi. Pakliknya tidak pernah disiarahi. Gurunya di kampung tidak pernah disiarahi. Kiainya di kampung tidak pernah disiarahi. Tapi jauh-jauh disiarahi. Karena apa? Nikmat sehat itu tidak dimanfaatkan. Ketika di rumah sehat, silaturahmi kurang. Ketika di rumah sehat itu dia kurang rawuh di makam orang tuanya sendiri. Saya tidak mengkritik ziarah Wali Songo, bukan ya. Tetapi di dalam kitab I'anatut Thalibin itu disayangkan orang itu ziarah makam jauh-jauh tapi tidak pernah berziarah ke makam yang dekat.
Bahkan sekarang ini sudah mulai jenuh. Ziarah Wali Songo bolak-balik, umat bingung, panitianya bingung. Kok bolak-balik kok Wali Songo cah, golek wali liyane cah. Akhirnya tok Bali, golek kuburan Bali. Duh, kula pireng nih. Golek kuburan sampai tok Bali. Bali kabarnya wis bolak-balik kalih Lombok. Cari kuburan di Lombok. Sekarang yang terakhir saya dengar mau ke Papua, cari kuburan di Papua. Aduh temen, golek kuburan sampai tok Papua. Nah ini kan kuburan yang dekatnya belum disiaroi. Kuburannya Pak Leknya belum disiaroi, kuburannya Pak D-nya belum disiaroi, kuburannya Kiainya belum disiaroi, ya kan? Itu baru orang yang memanfaatkan sehat dan sempat, itu udah salah. Bahkan kadang-kadang kita itu memanfaatkan sehat yang tidak berguna. Memanfaatkan sehat yang tidak berguna. Contohnya game. Main game itu kalau ada unsur judi jelas haram. Ada unsur merusak akhlak jelas haram. Itu sudah dibahas oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam fatwa Al-Kalimit Thayyib, kumpulan fatwa Profesor Dr. Ali Jum'ah mengatakan bahwa mainan game itu orang yang sehatnya hilang, tidak bermanfaat, kemudian sempatnya juga hilang, tidak bermanfaat, cuma berkhayal di game itu, yang nggak menghasilkan rezeki yang bagus, yang nggak menghasilkan ilmu, yang nggak menghasilkan ibadah, yang nggak menghasilkan kecerdasan pengetahuan, rusak. Nah ini yang disebut kerugian manusia. Kerugian manusia. Yaitu manusia rugi tidak memanfaatkan sehat dan sempat. Jadi yang ketiga, manfaatkan sehat dan apa? Sempat. Yang keempat,